akan agama. Kita tidak lahir dari orang soleh, dan sedangkan mereka para ulama soleh, mereka lahir dari ayah yang soleh, dari rahim ibu yang soleh, dari rahim ibu yang gemar solat, dari rahim ibu yang gemar tahajud. Kita tidak, ayol mukmin, kita enggan atau sungkan, paling jarang kita meneteskan air mata kita mama Allah. Padahal sudah jelas dikatakan bahwasanya dengan tetesan air mata kita ini adalah jalan kita untuk melembutkan hati kita. Manusia yang jarang menangis sama Allah, pada hakikatnya itu keras hatinya. Tapi mereka yang sering menangis bukan karena dibuat-buat, ayol mukmin, akan tapi mereka meneteskan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduan mereka dengan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatullahi wassalamuhu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu faghuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah, teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga dan melindungi para alim, para ulama kita, para habaib kita, para habaib kita terkhusus di Indonesia, dan para ulama-ulama kita ul-amilin yang mengamalkan ilmunya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di dalam kehidupan mereka. Amin Allahumma amin. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil daripada bab tentang keutamaan bagaimana kita itu diharuskan atau diajarkan oleh Rasulullah, layaknya Rasulullah itu paling sering beliau itu menangis. Karena apa hamba Allah? Karena beliau Nabi Muhammad SAW itu takut dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa yakhruna lil adqani wa yabquna wa yaziduhum khushu'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Di dalam ayat ini hamba Allah menerangkan kepada kita para ulama usoleh, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yang disalurkan atau diwariskan kepada para ulama kita. Mereka itu hamba Allah, mereka itu gemar untuk menangis, menyungkur atas muka mereka saat mereka sedang sujud. Mereka meneteskan air mata menangis. Karena kenapa? Karena takutnya mereka kepada Allah, mereka cintanya mereka kepada Allah, karena rindunya mereka kepada Allah. Karena di saat mereka sedang sujud, hamba-hamba Allah sedang sujud, pada saat mereka sedang solat, pada saat itulah mereka merasa bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala bainal Ka'bah dan di antara Ka'bah dan di antara mereka yang saat sedang sujud, mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di antaranya hamba Allah. Itulah mereka para ulama usoleh, ulama ul-amilin, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sudah banyak diceritakan oleh para habaib kita, guru-guru kita, seperti yang diceritakan, yang sering diceritakan para ulama oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Nafis, oleh Al-Habib Mundir bin Buad Al-Musawwa, oleh Al-Habib Bahar bin Smin, oleh Al-Habib Rizik bin Shihab, oleh Al-Habib Abdurrahman Nasgab, oleh Al-Habib Syekh bin Abdurrahman Nasgab, oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Abshi, oleh Al-Habib Ali bin Abdul Al-Abshi, oleh abadan kulul Habib Al-Habib Nabil Al-Idrus. Semua para habaib kita, lihat mereka Allah menceritakan kisah para ulama usoleh.
Ibadah-ibadah mereka tidak sembarangan, dengan hati yang khusyuk. Semakin mereka sujud, semakin mereka merasakan kenikmatan di dalam ibadah, semakin mereka khusyuk dan kenal dengan Allah, semakin mereka merasa dekat kepada Allah. Ada ulama yang diceritakan oleh ulama-ulama kita hamba Allah, mereka menganggap bahwasanya saat mereka sujud, di depan mereka itu ada neraka. Saat mereka sujud, mereka merasa diri mereka serendah-rendahnya diri mereka hamba Allah sebagai makhluk. Tidak ada kebutuhan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengibaratkan di kanannya adalah surga, dan sedangkan di kirinya adalah neraka, sedangkan di atasnya adalah malaikat yang siap untuk mencabut nyawanya, dan sedangkan di bawahnya, di hadapannya mereka melihat di dalamnya di sana ada neraka. Masya Allah, mukmin ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kita. Kita di mana? Kita ini sudah banyak dosa, tidak merasa ada dosa. Dosa kita banyak. Kalau kita telah kita kaji kembali ya mukmin, dari kita kecil, kalau kita ini tidak lahir dari orang yang soleh, orang tua kita bukan orang yang soleh sebenar-benarnya soleh, layaknya mereka para habaib, layaknya mereka para ulama-ulama kita. Mereka lahir bukan dari orang yang soleh, akan tapi mereka punya hati kepengen melihat anaknya untuk menjadi orang soleh. Makanya dia ajarkan anaknya agar anaknya belajar kepada guru yang mengajarkannya agar mereka mengerti akan agama. Kita tidak lahir dari orang soleh, dan sedangkan mereka para ulama soleh, mereka lahir dari ayah yang soleh, dari rahim ibu yang soleh, dari rahim ibu yang gemar solat, dari rahim ibu yang gemar tahajud. Kita tidak, ayol mukmin, kita enggan atau sungkan, paling jarang kita meneteskan air mata kita mama Allah. Padahal sudah jelas dikatakan bahwasanya dengan tetesan air mata kita ini adalah jalan kita untuk melembutkan hati kita. Manusia yang jarang menangis sama Allah, pada hakikatnya itu keras hatinya. Tapi mereka yang sering menangis bukan karena dibuat-buat ayol mukmin, akan tapi mereka meneteskan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para ulama. Enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan nama Allah, dalam cerita ini menjelaskan bahwasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud telah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra alayyal Qur'an." Bacakan untukku Al-Qur'an wahai Ibnu Mas'ud. Kata, qultu ya Rasulullah, aqra alaika. Wahai Rasulullah, aku membacakan Al-Quran untukmu. Kata Ibnu Mas'ud, wa alaika unzil. Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada engkau dan untukmu ya Rasulullah? Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran untuk dibacakan oleh orang lain. Kemudian faqara'tu, kata Ibnu Mas'ud, maka aku membacanya alaihi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadil ayat, sampai daripada satu ayat amama Allah, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, sampai daripada ayat ini. Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul dari masing-masing umat, dan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbukal an, cukuplah sampai di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, dan waktu itu kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi Muhammad mendengar ayat ini menangis. Kenapa menangis? Karena dalam ayat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa syafaatul uzma, yang dikatakan syafaat yang paling besar. Tidak ada nabi-nabi lain daripada Nabi Muhammad yang mampu memberikan kelak syafaat bagi seluruh umat adalah Nabi Muhammad.
terkhusus bagi kita umatnya Allah, umat Islam. Lantas kita tidak mau meneteskan air mata, tidak mau memiliki perasaan layaknya perasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasul sangat mencintai para umatnya hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, wa Anasin radhiyallahu anhu qala khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu faqal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Qal fakhatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah berkhutbah yang sangat luar biasa, di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu, yang mana beliau bersabda, seandainya kamu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu sekalian di atas dunia ini akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata lagi, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada sabda Rasul seperti ini, menutup mukanya sambil mereka terisak-isak menangis. Al-mu'min amama Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam ayat ini, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, seandainya kamu sekalian itu mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah menyaksikan bagaimana keadaan kita ini kelak hamba-hamba Allah, bagaimana hukuman-hukuman para pendosa yang dipertontonkan oleh malaikat Jibril, yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, hamba-hamba Allah. Rasul paham, Rasul tahu dengan keadaan kita, akan tetapi sayangnya kita ini enggan, hamba-hamba Allah. Tetesan air mata Rasul seperti itulah. Lau ta'lamuna ma'alam, kata Rasulullah, seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, maka kalian akan sedikitnya tertawa. Kita tertawanya banyak. Kenapa? Bukan kiasan hamba Allah. Islam bukan masalah tidak mengajarkan kita untuk senyum, tertawa, tidak. Tabassamaka sadaqah, senyummu adalah sedekah. Akan tetapi Rasul kalau senyum dan tertawa tidak lebih, beliau hanya terlihat di gigi geraham sedikit sama Allah, tidak seperti kita tertawa terbahak-bahak, itu adalah tertawa daripada tertawanya syaitan. Maka dari itu hamba Allah, la dakhiltum qalila, kalian akan sedikit sekali tertawa. Wala bakaitum katsira, seandainya kalian mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah dipertontonkan, diperlihatkan langsung kepada Rasul, dan Rasul paham hamba Allah, maka kalian akan banyak menangis. Tetesan air matamu akan menangis. Apalagi dikatakan mata nanti akan banyak tangisan, adalah mata penyesalan kelak di akhirat. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata yang sering menangis kelak di yaumul akhirah akan mendapat daripada 7 naungan. Salah satunya orang yang mendapatkan 7 naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah, dan seseorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu 7 naungan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis qudsinya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat 7 naungan itu salah satunya apa? Hamba Allah, warrajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah, seorang laki-laki yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi, dan dia kemudian dia mencucurkan air matanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua hamba Allah. Perbanyak menangis di saat sendirian, perbanyak salat tahajud. Cintailah mereka, para ulama, amilin, para habaib kita, terus dukung perjuangan mereka. Kalau engkau tidak sanggup dengan
hartamu, maka gunakanlah dengan rasa cintamu, dan kalau tidak juga doakan mereka mama Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.